Jangan mencari-cari kesalahan orang lain, itu sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Tapi kita nggak sadar kalau kita itu katanya percaya ada malaikat. Kita tahu malaikat ada di depan, di belakang, di kanan, dan di kiri. Tapi kita aja melakukan itu terus-menerus. Gimana itu nggak rusak iman kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa MNC TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama kembali dapat berjumpa di program kesayangan kita bersama, Siraman Kolbu Sejukan Hati. Mudah-mudahan kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi sehat walafiat dan insya Allah bisa mengikuti tausiah yang diberikan guru-guru yang sudah hadir di sebelah kanan kiri saya untuk membahas mengenai tema yaitu jangan rusak imanmu. Nah, Ustadz Danu, yang namanya manusia muslim pasti menginginkan imannya kan stabil. Tapi kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, bahkan sampai rusak. Kenapa kita harus menjaga iman kita supaya jangan sampai rusak, Pak Ustadz? Mohon tausiahnya. Ya, terima kasih Mas Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga hidayah oleh Allah. Amin. Amin. Tema kita sangat bagus sekali, jangan rusak imanmu. Iman kita maksudnya, jangan rusak iman kita itu bagaimana? Kita sudah diingatkan dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Jelas sekali itu. Hanya untuk Allah, jadi tidak ada lain. Nah, dan kita juga mengimani nih ceritanya, mengimani tentang Allah. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Nabi, iman kepada kitabullah, takdir dan juga hari kiamat. Iman-iman ini hanya sebagai retorika, hanya sebagai pengetahuan aja. Bagaimana iman itu bisa dikerjakan kita sehari-hari. Iman kepada Allah Ta'ala, tahu bahwa Allah Ta'ala itu yang maha mengatur rezeki. Tapi kadang-kadang kita sendiri yang mengatur Allah agar Allah itu memberikan rezeki pada kita. Nah itu kuncinya. Banyak sekali dari situ. Dengan mengamalkan ini Allah memberi. Kalau nggak mengamalkan agak lebih rusak lagi ke dukun. Biar jualannya itu lebih laku. Biar saingannya itu sepi. Ini tidak percaya sama Allah. Itu akan merusak dan itu akan selalu dipakai terus-menerus akan merusak keimanan. Ya, kita percaya pada malaikat. Malaikat itu sudah dijelaskan, ada di kiri, ada di kanan, ada depan, ada belakang. Kita tetap aja maki-maki istri kita tetap aja berani sama suami kita sebagai imam. Kita tetap aja menjelek-jelekan saudara kita yang seiman. Kita tetap menjelekkan saudara-saudara kita seiman, padahal dilarang oleh Allah Ta'ala. Wala tajassasu, jelas. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain, itu sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Tapi kita nggak sadar kalau kita itu katanya percaya ada malaikat. Kita tahu malaikat ada di depan, di belakang, di kanan, dan di kiri. Tapi kita aja melakukan itu terus-menerus. Gimana itu nggak rusak iman kita? Ya, kita percaya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang nista, perbuatan zalim, perbuatan yang selalu ingkar. Kita tidak mencontoh Rasul. Bagaimana kita bisa nggak rusak iman kita? Kita iman kepada takdir. Iman kepada takdir. Suatu ketika kalau kita itu dikasih nikmat oleh Allah Ta'ala bersyukur. Suatu ketika, banyak ketika kita diberi kesulitan. Ujian oleh Allah Ta'ala. Mengeluh. Kadang-kadang menghujat Allah. Kenapa saya nggak di ini? Kenapa saya begitu? Menghujat Allah. Itu iman pada takdir bukan? Kagak. Itu tidak iman kepada takdir. Iman kepada takdir itu sesuatu yang enak yang kita rasakan, sesuatu yang tidak enak kita rasakan. Semuanya itu dari Allah untuk kebaikan kita semua. Tapi kita sering protes. Apakah itu iman kepada takdir? Tidak, itu protes. Dan itu rusak iman kita. Iman kepada hari akhir, kita tahu hari akhir. Iya semuanya, anak SD pun tahu kalau besok itu kiamat. Tahu semua, yang pinter-pinter juga tahu. Itu ada hari kiamat. Tahu nggak maksudnya hari kiamat? Hari kiamat itu hari pembalasan. Hari di mana itu apa yang kita kerjakan di dunia akan diberi nilai di akhirat nanti. Nah maksudnya apa? Kalau memang ingin masuk surga, kerjakan semua perintah Allah dan kerjakan sunnah-sunnah Rasul.
Atiullah wa atiur Rasul, itu sudah jelas. Ya, kerjakan apa isi Quran, apa sunnah. Kerjakan semuanya lillahi ta'ala. Nah, disitulah kita faham. Apakah kita merusak iman kita? Silahkan berpikir. Ayo kita kembali ke jalan Allah Ta'ala. Kalau kita sering bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita sering bilang seperti itu, kita sering zikir seperti itu, tahu nggak artinya? Tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau kita dengan uang, waduh, nafsu kita itu kuat sekali. Uang, uang dan uang, itu namanya tidak ada Tuhan selain uang, bukan selain Allah. Tahu nggak? Kalau kita sebagai pejabat ini, kalau nggak dengan atasannya munduk sekali. Tahu nggak itu bukan la ilaha illallah itu. Itu tidak ada Tuhan selain atasan. Karena yakin atasannya itu yang akan menjadikan karirnya menanjak terus-menerus. Itu Tuhannya seperti itu. Apakah kita sadar? Itu rusak iman kita. Ayo kita kembali ke jalan Allah Ta'ala. Perbaiki diri kita. Kembali sujud pada Allah Ta'ala. Belajar Quran dengan baik. Belajar pada guru-guru yang baik. Jangan guru-guru yang suka menghina saudaranya sendiri. Mencela. Nggak usah. Belajar. Guru-guru baik masih banyak. Mudah-mudahan ini bisa kita ketahui. Amin. Apakah iman kita rusak atau tidak. Pemirsa sekalian akan tahu. Rusak apa tidak. Saya tidak bisa menilai. Saya hanya memberikan peringatan. Ayo. Pemirsa dan saya masih belajar. Mudah-mudahan kita diselamatkan nanti di yaumul qiyamah oleh Allah Ta'ala. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Danu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membuat kita selalu semangat untuk menjaga iman kita agar selalu stabil, bahkan meningkat, jangan sampai rusak. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ustadz Zaki Muhammad untuk memberikan tausiah terkait tema tersebut. Monggo Pak Ustadz. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Haji Markum dompetnya jatuh. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan guru kita Al-Ustadz Danu dan juga Mas Bayu. Beserta seluruh pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada. Dari ujung Aceh sampai ujung Papua. Yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Para pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada. As-sitatul asya tuhbitul amal. Ada 6 perkara yang dapat merusak akhlak, merusak iman, bahkan bisa merontokkan pahala ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa perkara yang pertama? Al-istighal bi'uyubil khalqi. Dia sibuk dengan dosa orang lain, tapi tidak pernah sibuk dengan dosa dirinya sendiri. Padahal yang menjadi ancaman, yang menjadi gangguan, penghalang permintaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan dosa dan kesalahannya, bukan dosa orang lain. Dan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang sangat peduli dengan dosa-dosanya sendiri daripada ia peduli dengan dosa orang lain. Lalu yang kedua, apa? Qaswatul qulub, yaitu hati yang keras. Hatinya membatu, Mas Bayu. Masya Allah. Kayak baja. Wah, keras banget dong. Pak. Repot. Untung nggak kayak bajai. Bisa dinaikin dong. Jadi hatinya keras, merasa paling hebat, merasa paling benar, sehingga dia ujub, riya, dan takabur. Akibatnya ada penyakit lain yang timbul. Batarul haq wa ghamtun nas, menolak segala kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Lalu yang ketiga, apa? Hubud dunia, cinta dunia. Padahal kalau kita nyari dunia boleh-boleh saja, tapi dengan syarat harus sesuai dengan syariat. Ini kadang-kadang kita pengen kaya, Mas Bayu, caranya aneh. Gimana tuh Pak Pengen Ustadz? pengen kaya, bikin peternakan tuyul. Nah, Lah. ini yang repot nih pemirsa. Ya. Jadi kalau kita mau kaya boleh, tapi dengan cara yang baik. Yang Jangan baik. sampai merusak catatan amal ibadah kita di hadapan Allah. Masya Nah, Allah. lalu yang keempat, apa nih? Kilatul haya, panjang angan-angan. Pengen sesuatu di luar sesuai dengan kemampuan. Nah, ini yang bahaya.
Mampunya cuman beli sepeda, tapi ngotot beli motor. Mampunya beli motor, tapi ngotot dia pengen beli mobil. Akhirnya datang kolektor, nagih. Bisa. Astagfirullah. Ya. Lalu yang kelima apa? Tulal amal, ya, panjang angan-angan. Tadi sudah saya terangkan. Yang keempat itu tadi kilatul haya, sedikit rasa malu. Nah, terakhir ada sesuatu yang sangat menjadi perhatian kita semuanya. Yang dapat merusak hati, yang dapat merusak iman adalah az-zalimu la yantahi, yaitu kezaliman yang tidak pernah berakhir. Apa itu kezaliman yang tidak pernah berakhir? Adalah tatkala kita menjadi seorang pemimpin, tapi kita tidak pernah mengerti arti sebuah kepemimpinan. Kita zalim, kita berkhianat, dan kita tidak amanah dengan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zaki Muhammad. Mohon berkenan bergabung bersama kita semua Komisi Ustaz Danu. Ya. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz Danu dan juga Ustaz Zaki Muhammad bisa memberikan pencerahan buat kita semua agar senantiasa menjauhi hal yang dilarang dan mengerjakan apa yang diperintahkan sehingga kita bisa sama-sama menjaga iman kita agar tidak sampai rusak.